Yuk kita sama-sama bahas tentang soal yang kira-kira keluar di P3K untuk teknis bidan. Yuk kita langsung bahas soalnya yang pertama. Soalnya adalah seorang ibu hamil berusia 29 tahun, dia G3 P2 abortus 0 kali, hamilnya 36 minggu. Datang ke BPM diantar oleh keluarganya dengan tidak sadar saat di rumah Nyonya Desi mengalami kejang-kejang. Ya, di sini sudah kelihatan ya kira-kira nanti diagnosanya itu apa. Hasil pemeriksaan dilakukan oleh bidan didapatkan tensinya 170/100. Oke, teman-teman dari sini pasti udah langsung tahu ya. Nadinya 105, kemudian pernafasannya 17, DJJ-nya sudah mulai irreguler, TFU 3 jari di bawah P. processus hipoideus, presentasi kepala, punggung kanan, dan odem pada wajah, tangan, dan kaki. Kira-kira diagnosa yang tepat untuk kasus di sini apa ya? Kita lihat ya, di sini sudah terlihat dari kalimat kejang-kejang dan tensi jelas ini adalah eklamsi. Jawabannya adalah A. Lanjut soal berikutnya. Seorang ibu hamil 25 tahun, ini adalah kehamilan G1-nya, hamilnya 29 minggu. Baik, datang ke BPS dengan keluhan mengeluarkan darah banyak. Ya, kita mulai harus pada kira-kira apa ya ini? Darahnya merah segar. Dari sini sudah mulai poin ya. Ini poinnya di sini merah segar, darah yang keluar banyak. Tidak disertai nyeri perut, jadi nggak kerasa apa-apa, tiba-tiba darahnya keluar banyak. Hasil pemeriksaannya, tensinya 90/50, nadinya 75, pernafasan 16, KU lemah pucat. Sudah ya, dari sini udah kelihatan darah banyak, merah segar, tidak disertai nyeri perut. Pasti teman-teman udah tahu. Yaps, jawabannya adalah placenta previa. Kita lihat, ya jawabannya ada di B. Lanjut soal yang berikutnya. Seorang ibu hamil pertama, umurnya ibu 23 tahun, datang ke klinik bersama suaminya untuk memeriksakan kehamilan dengan keluhan pusing, nyeri kepala, kadang-kadang disertai mual. Ibu hamil tidak boleh merasakan pusing, nyeri kepala, apalagi disertai mual. Pandangannya juga kabur. Setelah diperiksa bidan, tekanan darahnya adalah 160/90, nadinya 90, dan kemudian nafasnya 18. Kira-kira diagnosa yang dapat ditegakkan pada kasus di atas adalah jawabannya di sini sangat jelas ya, kalau dia adalah impending eklamsi. Loh Kak, kenapa kok nggak itu preeklamsi? Atau mungkin preeklamsi berat Kak? Coba kita lihat di sini ya. Di sini ada poin yang penting selain tensinya ya. Dia punya keluhan pusing, nyeri kepala, kadang-kadang disertai muntah. Itu adalah tanda-tanda impending eklamsi. Kalau dia cuma preeklamsi atau preeklamsi berat, itu dia tanpa serta seperti ini ya, dia cuma tensinya aja yang tinggi dan lainnya itu aman gitu ya. Lanjut soal berikutnya adalah Nyonya P, umurnya 30 tahun, G1, hamilnya 40 minggu, datang ke klinik jam 8 dengan keluhan kencang-kencang yang sudah teratur 4 jam yang lalu. Perasaannya itu terasa berat, sesak nafas, dan bengkak pada kedua ekstremitas. TFU-nya 40 cm, teraba 2 bagian janin berdampingan dengan DJJ yang terdengar jelas di 2 tempat dengan frekuensi 120 dan 140. Kemungkinan Nyonya P ini saat ini mengalami apa ya? Kalau dari sini kan udah jelas banget ya. Bagian besarnya itu juga teraba, janinnya itu 2 berdampingan. DJJ-nya pun jelas 2. Berarti pasien ini adalah kehamilan gemeli. Yes, jawabannya adalah C. Baik, lanjut soal berikutnya adalah Nyonya D, umurnya 23 tahun, datang ke BPM, hamil pertama kali, mengeluarkan darah flek-flek dari jalan sejak 2 hari yang lalu. Ini di sini maksudnya jalan lahir ya. Hasil pemeriksaan TFU-nya itu 3 jari di atas simpisis. Inspekulonya keluar darah dari OUE-nya tetapi tidak ada pembukaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan TFU
Ya, dibaca ya. Berdasarkan hasil pemeriksaan TFU, kira-kira Ibu D ini hamil berapa bulan? Ini kita melihatnya dari TFU-nya, karena mungkin ibunya lupa ya menstruasi HPHT-nya berapa ya. Berarti adalah jawabannya yaps, betul, C 12 minggu. Karena 3 jari di atas simpisisnya itu berarti adalah 12 minggu. Lanjut, Nyonya E umur 26 tahun datang ke BPM mengeluh sudah 2 bulan tidak menstruasi. Perut bagian bawah nyeri dan mengeluarkan becak warna coklat. Kemudian hasil pemeriksaannya dalam bentuk ada pembukaan di porsionya. Ada nyeri goyang dan hasil PP testnya positif. Di sini adalah poin yang paling penting adalah nyeri goyang. Kalau dari nyeri goyang ini sudah bisa dipastikan kalau diagnosanya adalah KET atau kehamilan ektopik terganggu. Itu adalah ciri khas dari KET. Itu sudah tidak bisa dipungkiri, selain nanti juga bisa dilakukan pemeriksaan lengkap lagi di rumah sakit. Ini kan pastinya cuma di BPM. Lanjut, soal berikutnya adalah seorang ibu hamil berusia 26 tahun, G3P2A0, usia kehamilannya 12 minggu. Datang ke rumah sakit bersama suaminya dengan keluhan perdarahan sedikit. Dia itu mengalami mual muntah hingga 4-5 kali sehari. Hasil pemeriksaannya, tensinya itu 140/90. TFU-nya 3 jari di bawah pusar. Pusar ya. Sedangkan tidak teraba balok teman dan juga tidak ada JJJ. Manakah tindakan yang tepat dilakukan untuk penanganan kasus di atas? Dari sini kita lihat umurnya tuh 12 minggu. Harusnya dia TFU-nya tidak sebesar ini, atau mungkin ibunya bisa lupa dengan HPHT-nya. Ternyata di sini sudah ada hasil dari balut temennya tidak ada, di jijinya tidak ada. Jelas ya, pasien ini adalah molehidraditosa yang harus dilakukan kuretase. Jawabannya A ya. Oke. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang ibu hamil G4P3A0 berusia 27 tahun, hamil aterem, datang ke Polindes dengan keluhan kejang-kejang pada pemeriksaan tanda vital, diperoleh tekanan darah 190/90. Muka, tangan, kaki odim, dan pada hasil pemeriksaan VT pembukaannya 5 cm. Apakah yang harus dilakukan pada ibu sebelum dirujuk ke RS, ke rumah sakit ya? Mari kita lihat ABC-nya. A. Berikan O2. B. Tidurkan miring kiri, jelas bukan. Infus RL bukan. Glukosa kalsium juga bukan. Jelas jawabannya adalah E. MgSO4. Buat teman-teman ingat ya, walaupun kalian itu hanya kerja di BPM atau Polindes, itu boleh memberikan MgSO4 dalam keadaan urgent, karena ini adalah salah satu obat untuk kalau misalnya dia sudah kejang ini biar tidak terjadi kejang berulang. Selain itu juga bisa untuk pasien yang PE itu bisa supaya tidak terjadi kejang pada ibu dalam proses perjalanan ke rumah sakit. Jadi di BPM kesimpulannya boleh memberikan MgSO4. Baik, oke, soal selanjutnya. Ibu hamil G1 P0A0 berusianya 36 tahun datang ke klinik dengan keluhan waktu bangun tidur mengeluarkan darah lewat jalan lahir. Keluhan tidak disertai nyeri perut, keadaan umum lemah, pucat. Pada pemeriksaan tanda-tanda vital diperoleh tekanan darah 90/60, nadinya 80, pemeriksaan labnya adalah HB-nya 8,4. Di manakah penanganan yang tepat untuk kasus di atas? A. Transfusi darah, jelas kalian di klinik belum bisa ya masukkan transfusi darah. B. Konseling dan rujuk. Selain konseling dan rujuk ada lagi loh Kak, yang penting itu apa ya? Maksudnya nggak mungkin deh kalau ini aja. Lanjut kita lihat C. Infus NaCl dan rujuk. Kalau ibunya setuju, berarti jelas jawabannya adalah D. Harus ada infus dulu, kita
ditanyakan inform konsen pasiennya mau dirujuk atau tidak, kemudian baru dirujuk. Jangan langsung berangkat dirujuk, nanti takutnya di tengah jalan pasiennya mengalami pre-shock karena perdarahan. Ya, kalau misalnya cuma dikasih infus aja dan juga dirujuk, nanti ternyata pasiennya tidak berkenan dirujuk ke rumah sakit yang dituju Bu Bidan. Jadi harus tetap ada inform konsen walaupun dalam kondisi yang gawat darurat ya. Jadi harus terlatih dalam memberikan komunikasi yang baik pada pasien.